Baik, sudah kumpul semua ya? Sudah masuk semua ya? Baik, kita mulai Udah, saja. Pak. Apa ya? Ada putih-putih sini apa ya? Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you Waalaikumsalam. this morning? Apa kabar Baik, semuanya pagi ini? baik Morning Pak. Pak, luar Gimana biasa. kabarnya Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita maju atau mundur namanya kita ini ya? Jamnya ya? Maju ya? Mundur ya? Mundur Pak. Eh, Mundur di, Pak. Mundur Mundur Pak. Pak. schedule kan mestinya kita tadi jam 8 ya. Iya jam 8 Pak. Ya, karena tadi jam 8 saya ada jadwal ngajar di PIM 3 daring juga 3 JP dari jam 8 sampai jam 10.15. Maka untuk Latsar kita mundurkan, we start at 11:30. Nanti insya Allah nanti akan berakhirnya jam berapa ya? 12. Jam 12 pas. 12 Pak. Ya, jam 12 pas. Karena 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini sinkronus pertama agenda ketiga itu akan berlangsung kurang lebih 4 kali 40 2 kali 45 menit ya atau 90 menit. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 1 angkatan 7 hari ini sudah masuk ke pembelajaran agenda ketiga untuk pembelajaran daring ini. Di mana di agenda ketiga ini pembelajarannya akan berlangsung kurang lebih 2 hari ya, selama 2 hari, hari ini dan besok. Dan pembelajaran itu sendiri adik-adik nanti akan terdiri dari 2 jenis pembelajaran ya, itu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus ya. Pembelajaran sinkronusnya itu 2 hari, sinkronus 1 hari ini, besok sinkronus 2, dan sisanya pembelajaran asinkronus. Jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran dalam jaringan melalui tatap muka secara virtual. Nah, kalau yang asinkronus itu tidak ada tatap muka secara virtual. Oke. Debbie gimana? Kamu gimana Debbie? Ada masalah? Muhammad Debbie Satria? Ya. Kenapa kamu off cam Debbie? Di sini udah hidup Pak. Kok bisa? Lagi gangguan jaringan Pak. Nah, itu hidup. Kan kelihatan gantengnya. Si, janganlah ditutupi kegantenganmu ya Katanya nggak stabil Pak. dengan mematikan video ya. Iya. Oke, baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan lasar, ya untuk pembelajaran agenda ketiga ini selama 2 hari, nanti saya mendapatkan amanah untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda ketiga ini. Ya, sedikit perkenalan dari saya itu ada nama saya, nama Alam Syahril, ya. Oke, kalau kepanjangan dipanggil saja Coach Aril ya. Aril itu singkatan Alam Sahril. Hanya di depan, realnya di belakang gitu ya. Bukan 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 ikut-ikutan ini ya, Nazril Ilham ya pakai Aril ya. Oke, itu singkatan saja biar mudah mengingatnya ya. Oke. Ya, oke, saya sehari-hari sebagai bidai suara dari BKPSDM Kota Lubuk Linggau dari tahun 2009. Kalian di mana waktu itu 2009? Berumur berapa tahun itu? Tamat Di SMA Pak. sekolah Oh, Pak. baru SMA Sekolah ya? menengah. Masih SMA Pak. Oh, si SMA SD ya. Pak, Ya. SD. Kalian masih punya geng-geng di SMA ya? Iya. Iya. Masih Udah ada kuliah. geng-geng kayak AADC itu ya. Geng-geng cinta ya. Oke. Nah, eh, insya Allah kalau misalnya diberi umur panjang, ya sekitar 4 tahun lagi saya akan memasuki masa purna bakti 60 tahun. Ya, jadilah tua ya. Nggak bisa diingkari tuonya, dijengok dari ini nih. Nih, kelihatan kan putih-putih kan? Ya, artinya saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam dan masuk ke dunia putih ini. Oke, ya.
Before that, I am an English teacher. Sebelumnya saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Ya, STM kalau dulu. Actually, I'm not from Lubuk Linggau. Actually, I'm from Palembang. Lebih tepatnya, I'm from Ogan Ilir. Palembang pinggir. Wong Palembang juga kan, tapi di pinggiran. Kalau kamu mungkin ada Wong Palembang kota kan. Nah, kalau Pak ini Palembang tapi pinggiran. Ya, itu aslinya. Dari situ, oke, kalau yang dari Muratara mungkin tahu, yang di Linggau, saya tinggalnya di Jalan Kerinci di sebelah JM. Kalau dari arah Muratara di pasar tuh sesudah JM, ya ada JM apa Plaza ya. Oke, sebelahnya ada Jalan Kerinci. Saya tinggal di situ. Oke, kemudian nomor yang bisa dihubungi 0812 0812 71 69 1000 0812 71 69 1000. Nah, jadi tawar lagi ya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu nih gelak nawar biasanya kalau ke pasar. Berapa ini? 1.900 bela, enggak bisa, enggak nyambung kamu. Kamu nelpon Pak atau ngechat Pak di nomornya kamu ganti 900 enggak nyambung. Atau ibu-ibu atau bapak-bapaknya baik nih yang cowoknya nih. Aku baik sama bapak, aku nak ngasih hadiah sama bapak. Aku kasihlah 1.010. Nggak connect juga dia. Pokoknya pas 1.000 ujungnya ya. Iya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, dan itu nomor lama itu. 0812 nggak ada lagi sekarang kan. Mungkin hampir 5 tahun lebih, mungkin 10 tahunan sudah saya pakai nomor itu ya. 10 tahun ya. Ya, oke. Kalau kata ini tuh Wong Palembang tuh Wong Sugilamo ya. Yang nomor-nomor 0812 itu Wong Sugilamo itu. Iya, ke 0813. Sekarang kan enggak ada lagi itu kan. Sekarang kan 0821 kan 0822 gitu. Iya. Oke, itu menandakan bahwa saya orangnya setia gitu. Satu saja nomor HP tidak gonta-ganti. Kalau kamu udah berapa kali ganti nomor HP? Yo, setia kamu ya? Belum pernah, Pak. Udah hampir 20 tahun pakai nomor. Oh, belum pernah. Maksudnya belum pernah apa? Belum pernah pakai HP, Tan? Belum pernah ganti nomor, Pak, Oh, dari belum pernah. SMA. Setia juga ya, Tan ya? Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita. Jadi tidak banyak kegiatan kita selama 90 menit ini. Yang pertama kita perkenalan, kemudian yang kedua overview materi, agenda ketiga, kemudian penjelasan tugas asinkronus, ya. Oke, walaupun kalian sudah saling kenal karena sudah lama ini kelompok ini ya, dari agenda satu kemarin kan sudah berapa hari ini aja, hari ke berapa ini? Hari ke berapa? Hari ke-14 ini ya? Hari ke berapa belajar hari ini? Ya, sudah hari ke-8 ya. Nah, udah hari ke-8 kalian belajar. Tidak mungkin lah kamu tidak saling kenal kan? Ya, tapi dengan Pak yang belum kenal. Coba kenalkan diri dulu, nama, kemudian unit kerjanya apa dan sebagai apa, formasinya apa. Silakan. Mulai dari Intan. Intan. Baik, Pak, izin. Mm-mm. Nama saya Intan Suci Mariani dari UPT Puskesmas Air Gemuruh, Pemerintah Kabupaten Bungo, di Dinas Kesehatan, Pak. Jabatan saya penata kelola layanan kesehatan. Oh, jadi ya, apa SKM ya Intan ya? Esket, Pak. Oh, esket. Kok penata kelola bukannya ini? Kalau penata kelola semua S1 kesehatan bisa, Pak. Oh, gitu. Ya, ya. Oke. Oke, tapi di tugas sehari-harinya Intan sudah menjalankan tugas sebagai bidan? Sebagai dokter ya? Sebelumnya pernah, Pak, di RSUD Muara Bungu. Oh, tapi untuk yang CPNS ini sebagai apa? Belum ya? Di bagian tata usaha, Pak, di puskesmas. Oh, tapi kedokteran kan? Enggak, perawat, Pak. Oh, eskep. Ya, perawatan. Ya. Kok nggak melaksanakan tugas sebagai perawat gimana, Tan? Kayak mana ya, Pak? Ini ada orang BKD pula. Oh. Di Bungo susah untuk nurse-nya tuh, Pak. Udah berapa tahun nunggu, 5 tahun nunggu untuk nurse-nya, yang ada cuma di P3K. Intan tertarik di CPNS-nya, jadi terpaksa menanggalkan nurse-nya dulu. Oh iya. Ambil eskepnya Ya, dulu. mungkin bikin bisa nanti ya. Karena nanti kan untuk biar nanti nyambung dengan disiplin ilmunya. Iya, Pak. Lo Intan cara tensi, cara nyontek, lah kebiasaan di anu kan di tata Iya, Pak. usaha kan. Ya sama lah kayak Pak ini.
Pak ini S1 Mm-mm. S2-nya bahasa Inggris, S3-nya manajemen informasi pendidikan. Jadi ya di diklat nggak ada mata pelatihan bahasa Inggris kan. Ya, jadi Iya. kadang-kadang ada beberapa kosakata yang, "Duh, apa ya ini ya?" gitu ya. Mm-mm. Gitu. Iya. Ya. Oke, Intan, thank you. Sama Pak. Puskesmas apa tadi, Tan? Di apa namanya? Iya Pak. Puskesmas apa namanya? Puskesmas Air Gemuruh. Air Gemuruh, ya. Ya enggak bisa tidur kamu dengar gemuruh air terus sana. Enggak. Oke. Kecamatan apa ya, Tan? Kecamatan Batin 3 Pak. Nih camatnya Debi nih Pak. Oh, Induknya namanya di Debbie. iya, Indonya dengan Debi. Batin Tiga tuh bukannya Pak Nopi Satria tuh, bukan? Ya, Debbie. Iya, betul Pak Nopi Satria. Camatnya. Ya, Debbie. Betul, Pak. Betul ya? Iya, Tahun iya kemarin benar, dia Pak. bimbingan saya itu PKN. Betul. Iya. Oh, iya, Pak Pak. salam Dia ya buat Pak Camatnya bimbingan ya. camat juga, Pak, di Linggau. Ya, Pak, siapa? Tapi lagi di Jakarta, Pak. Iya, Pak Nosat panggilannya. Iya, gaul Bapak itu. Iya, itu Bisa. bimbingan saya. Iya, Sama Pak. camat ini bermuka dua tuh apa? Camat muka dua tuh? Batin 7 muka dua gitu. Muko-muko. Muka Iya kan muka-muka, muka-muka Pak. dua kali tan. Jadi mukanya dua kan? Muka duo. Muko-muko Batin 7. Iya. Iya kan? Muka dua batin 7 kan? Iya. Oh kata saya Pak Camat ini orang bermuka dua. Lo kok bisa Pak? Itu muko-muko kan? Iya. Biasanya kalau orang cepat nulis itu kan dua kan? Hati-hati, hati dua, itu kan artinya hati-hati itu. Jadi kalau muko-muko ditulis muko dua kan? Iya. Oke. Baik, thank you Intan. Lanjut Sama Pak. ada Airus Suci. Silakan Airus. Baik, Pak. Izin sebelumnya eh, perkenalkan nama saya Airus Suci, Hmm. biasa dipanggil Suci dari unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, jabatan sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Oh, penanggalan Terima di kasih, LH ya. Pak. Dulu ini ya, apa Kesling ya, Iya, Airus Pak. ya. Ya, Enggak, kami Kesling. teknik lingkungan, Pak. Oh, teknik lingkungan. Oh ya, ST ya. Iya. Yang W itu yang teknik lingkungan itu Bu Tuti. Nggak ngajar kamu ya Bu Tuti ya? Bu Tuti Rohani. Itu S1 teknik lingkungan itu. Oke, Suci. Thank you. Lanjut ada di bawahnya ada Debbie, Muhammad Debbie Satria. Baik, Pak. Ayo. Terima kasih. Izin perkenalan, Pak Alam, Ibu Latifah, dan rekan-rekan. Nama Eh, saya Muhammad Debi Satria, unit kerja pada kantor Camat Batin 3 Kabupaten Bungo, jabatan penata kelola pemerintahan, Pak. Oh, penata kelola pemerintahan. Kelola Debbie ditempatkan di mana, pemerintahan. Debbie? Iya, Pak. Ditempatkan di Subak. Di kantor Camat Batin 3, Pak. Enggak, Oh, maksudnya di ditempatkan di PEM, Pak. seksi Di atau bawah di Kasih PEM. Subak. Oh, di Ya, seksi pemerintahan iya. ya. Seksi PEM, Pak. Ya. Oh, di seksi PEM. Ya. Jadi nanti yang jadi mentornya Pak Kasih atau siapa? Yang jadi mentor aktualisasinya nanti. Itu masih itu nanti tergantung mereka lah, Pak, maunya yang mana. Kalau saya mintanya Oh, sih camat langsung. oh, tergantung mereka. Nggak bisa lah. Oh, ini. Mentor itu Enggak, atasan kemarin langsung. Iya. Kayak misalnya Intan kan, kemarin Intan katanya di Ibu kasih. puskesmas. Jadi nanti mentornya Mm-mm. kepala puskesmas atasannya. Suci di LH di bidang apa tadi Suci ditempatkan? Nah, misalnya Suci di bidang ini, ya di bawah ada Kasubit, Kasubitnya. Karena atasan kamu langsung itu pejabat pengawas atau pejabat eselon di 4. bidang Kalau bidang apa Suci? Kemana Suci tadi ya? Oh iya, Kelempar ya? Pak. Ya, jadi atasan kamu itu Pak Kasih, Bapak atau Ibu Kasih. Nanti dia yang jadi mentor itu lebih Oh pas ya. gitu. Jadi. Oh ya, Ibu kasih, Pak. Ya, Kasih Bu Pep. Kasih ya. Seksi enggak ibunya? Ada nih Ya di kan? sebelah saya, Pak. Nah, kata kau ibu-ibu Kasih, Kasih kan kepala seksi. Iya. Kalau Ipan Kabid ya. Ipan Setiawan Kabid itu kepala bidang. Udah jadi kabid ya kan? Nah, Ya Pan, kalau jadi kabid Pan.
Kepala bidang, Pak, maksudnya. Oke. Oke. Thank you, Debbie. Lanjut kita sebelahnya ada Miranda, Makasih Situmorang. Pak. Ayo Miranda. Izin Pak Mm-mm. dan rekan-rekan sekalian, my name is Miranda Situmorang. Saya Oke. dari Badan dari BPKAD Muratara di Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Oh, BPKAD ya. Wah, ini Ya, ngurus duit ini Miranda ini. Ya iya kan? Pak. Iya. Iya, Tapi duitnya duit uang ya Miranda ya. iya duit pemerintah, duit Nah, untuk itulah. masyarakat. Iya, cuma ngurusnya baik. Oke, Iya. Miranda Situmorang. Saya sejak jadi WI jadi orang Batak juga Miranda. Marga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Panggilan ngajar maksudnya itu. Siang malam tunggu panggilan. Jadi HP-nya standby terus. Mana tahu ada yang minta jadi narasumber, minta ngisi materi, minta ngajar gitu ya. Iya, makanya Simatupang. Simatupang. Hmm. Kalau Miranda Situmorang kan, sama kita ya. Iya Pak. Iya. Oke. Baik, thank you Miranda dari Muratara. Tinggal di Rupit atau di Linggau Miranda? Di Linggau Pak. Di Tapi mana ngekos Linggaunya? di Ropit. Di Waringin Lintas, belakang Tom. Oh, Waringin Lintas. Di ini ya, di apa di depan belakang ini ya. Tom. Tom. Ya, Taman Olahraga Ya. Megang ya. 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 Tuh belakang Tom, Taman Olahraga Megang. Oke, thank you Miranda. Next ada Ivan. Ya, silakan Ivan Seventeen. Iya, iya Pak, boleh nyanyi dulu Pak? Oh boleh ya. Ya, lagunya Merindukanmu. Kini ku merindukanmu. Ya, lagu kan. Iya Pak, perkenalkan, saya Ivan Setiawan dari BKP SDMD Kabupaten Muarabungo Pak, dengan jabatan analis SDM pertama. Oh, sama dengan Dodi ya? Iya Pak, sama dengan Dodi. Ya, kemarin saya masuk di kelompoknya Dodi. Mm-mm. Di yang waktu agenda 2. Iya, sama-sama di pengadaan Pak, cuman Oh, Dodi oh. ngurusin Iya, di dia bagian ngurusin apa? IT. Master apa itu Master, ya? iya. Iya, kata Dodi. Karena pas paparan, kemarin pas paparan Dodi cerita tentang master itu dia waktu dia paparan itu. Oke, Iya. di BKPSDM. Kalau Ivan di mana ditempatkan? Di bagian pengadaannya kalau Ivan Pak. Iya, maksudnya di Subak, di bawah sekretaris apa di mana? Di bawah Atau di bawah Kabit. bidang? Iya, di bawah Pak Kabit langsung, Pak. Oh, Kabit ya, bidang ya. Oh, Iya. bidang pengadaan, ya betul. Oh, bidang pengadaan. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Ivan. Iya, Pak. Thank you. Selanjutnya ada Fitri. Silakan Fit. Ya, Bapak, izin perkenalkan. Nama saya Fitri Anggraini. Oke. Saya bertugas di Kecamatan Karangdapo, Pak, Kabupaten Musirawas Utara. Jabatannya fasilitator pemerintahan. Kita yang pernah makan bareng itu ya. Iya, waktu saya ke Karangdapo itu. Iya, Pak. Nah, ternyata kita pernah makan bareng. Iya. Lupa ya, Fit ya? So, enggak lupa, Pak. Tahu Nampaknya yang Bapak, lupa sama Pak. nampaknya Bapak yang lupa sama Fitri. Nah, ini itu ingat mungkin. Yang sama Pak. Kebetulan Pak Camatnya tempat Fitri itu bimbingan saya PKA barusan angkatan 2. Iya, Nah, jadi saya mau lihat aksi perubahannya kegiatan dia di kantor camat. Karena saya ke Karangdapo. Iya. Iya. Iya, Oke. kemarin. Oh, Makasih, Pak. oke Fitri. Tapi Fitri tinggal di Rupit ya, bukan di Linggau ya? Fitri aslinya Karangdapo, Pak. Oh, asli itu. Wah, mantapnya nih tuh. Kerja di situ, tinggal di situlah kan. Iya, Pak. Oke, salam buat Pak Camat ya. Iya, Pak, nanti disampaikan. Iya, saya manggilnya Pak Adam Suseno. Iya, mirip emang Pak kumisnya. Iya, Adam Suseno kata saya. Pak Adam kata saya. Iya. Oke, thank you Fitri. Iya, Bapak. Lanjut Novi Astuti. Silakan Novi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Perkenalkan, nama saya Novi Astuti. Saya dari Unit Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, jabatan Penata Kelola Layanan Kesehatan, Pak. Oh, jadi di Dinkesnya ya, Novi ya? Iya, di Dinas Kesehatannya, Pak. Sama kayak si Intan ya, penata kelola ya. Iya, Cuma Intan ha-ah. di Puskes ya. Iya, Pak. Kalau si Novi Ha-ah. di Dinkes Muratara. Oke. Dinkes itu di mana Makasih, Pak. kantornya, Pi? Eh, Dinkes tuh di belakang kantor Dinas Sosial, Pak. Dari jalan besar kan ada Dinas sosial di mana? Dinas. Dinas sosial di depan kantor Dinkes. Kami di belakangnya, Pak. Iya, kan Bukan. makanya Dinkes di mana? Udah Novi di belakang Dinas Dinkes di sosial. belakang Saya tanya kantor Dinas sosial di mana? Dinkes. Jawab Novi di depan Dinkes. Maksudnya gini, Pak, kantor Dinkesnya di belakang kantor Dinsos, maksudnya gitu, Dinas Iya. Sosial. Saya tanya Dinsos di mana kantornya? Di depan Dinkes kan? Di depan Dinkes. Ujungnya betul-betul situ lah, Pipi. Iya, Pak. Oke. Baik, thank you, Novi. Iya, Lanjut makasih, ada Pak. Fatmawati. Yuk, Fatmawati. Pak, Ya, Fatma. kenalkan nama saya Fatmawati dari unit kerja UPT Puskesmas Lubuk Landan, Kabupaten Bungo, Pak. Oh, di Bungo. Sebagai Iya, apa, Fatma? penata kelola layanan Oh, kesehatan. oh sama dengan si Intan ya? Ya, Sama di Intan. Gampang lah kalau kamu sama jabatannya. Ya, nanti saya tengok-tengok lah nanti ya, aktualisasinya nanti. iya, Intan, Pak. kamu tanggapo apa? Intan nanya Pulau Fatma, kamu tanggapo apa? Gitu ya. Apalagi kamu coachnya sama kan nanti kan? Iya, sama, Pak. Ya, coach kamu Uni nanti. Kamu kan sekelompok dari agenda satu sampai coach kan enggak bisa yang inilah. Ya, coach kamu Uni nanti kan? Ibu Yeti Zurida kan? Ya, dipanggil Uni ya. Hmm. Uni Padang. Ya, kalau Uni orang Padang pasti ya. Iya. Thank you Fatma. Lanjut kita ada Habib. Habib Abda Syakur. Ya, Bib. Iya, Pak. Terima kasih Mm-mm. atas kesempatannya. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Habib Abdas Syakur. Unit kerja saya itu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jabatan saya itu di Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak. Di mana itu? Muratara atau Bungo? Ya, Kabupaten Musirawas Utara, Pak. Oh, di Muratara. Yo. Tapi walaupun kau sebagai penata apa tadi, kau jangan suka memperdaya perempuan ya. Walaupun jabatan kau tadi sebagai apa Tidak, tadi Pak. ya? Yo, kakek kau Ya, perempuan Pak. pun kau berdayakan kakek ya. Ya, jangan kau berdaya. Berdayakan, bukan diberdayakan, diperdayakan. Beda ya. Jangan kau berdaya ya. Ya. Iya, karena kalau lihat dari tampang-tampangnya, Habib ini pakai baju SMP saja masih cocok ya, kayak anak SMP ya. Iya, saya kira tadi Tidak, ada Pak. yang nyasar ini pesertanya ini. Iya, oke. Thank you. Habib orang Rupit, orang Muratara asli. Eh, asli, kalau tinggal di ini, Pak, di masuk Kabupaten Muara Enim. Cuman lah sudah yang deket ke Unsri. Di Oh, Gelombang lah sudah Gelombang. Enim. Ya, Gelombang, Pak. Heeh. Karena kemarin itu dari kemarin ada tuh dari Puskesmas Gelombang, Kelkar Hmm. gitu. Ada. Sungai Belida. Kalau kamu yang di mana? Perbatasan Gelombang ya? Gelombang itu ya? Ya, Talang-Taling, Pak, lah di ujung Gelombang. Oh, Talang-Taling, SMK. Hmm. Ya, SMK itu, iya betul. Karena ada ya. kawan Pak ngajar, kawan Pak kuliah ngajar di situ, SMK Talang-Taling. Oh, siapa, Pak? Soalnya Guru, ibu guru juga, oh, guru di guru sini. bahasa Inggris dia. Paling kawan ibumu kali. Dia guru bahasa Iya, mungkin, Inggris. Pak. Dia tinggal di, kalau dulu di Pramamuli dia tinggal. Terus sekarang Hmm. dia ngajar di situ SMK. Orangnya senang ini loh, senang seni. Drum band apa kayak gitu ya. Oh, gitu. Oke, cewek tapi pintar gitar itu. Iya. Oke, thank you Habib. Ya, Ya, Pak. itu artinya perbatasan dengan asal saya, Bib. Saya dari Ogan Ilir, Bib. Dekatan Oh, kan, oh, perbatasan kan Ogan iya, Ilir dengan itu kan? iya Ya. dekat, Pak. Oke, saya Indralaya lewat dikit. Iya. Oke, thank you Habib. Terakhir ada Ahmad Kurniadi. Baik Pak, izin perkenalan Coach Ariel dan Ibu Latifah serta rekan-rekan. Hmm. Nama saya Ahmad Kurniadi, Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, jabatan Auditor Ahli Pertama. Oh, auditor adik pertama ya. Iya.
Ya, nanti Miranda nanti banyak-banyak belajar sama Ahmad Kurniadia, dia kan tadi auditor. Miranda kan pengelolaan keuangan tadi kan. Nah, auditornya Ya, tuh Ahmad Kurniadi nanti kan. siap. Iya, Pak. Ya, nanti Iya. kalau ada kunjungan kasih tahu Kak ya. Oh ya, betul. Siapa Siap. tahu kalau ada kunjungan ke Muratara maksudnya Miranda ya. Iya. Iya. Oke, dari inspektorat ya. Iya, Pak. Inspektorat. Heeh. Oke. Oke, kalau dulu namanya Bawasdah, pengawas Iya. daerah. Kalau zaman Mas. ya zaman saya baru jadi PNS dulu. Namanya Bawasdah. Oke. Baik, oke, kita akan lanjutkan kegiatan kedua kita, penyampaian materi. Izin saya share screen ya. Kemana ini? Bantah yang saya. Oh ya, pakai yang ini aja deh. Ya, jadi kita ke agenda ketiga, ya. Di agenda ketiga ini nama agendanya panjang tuh, ya. Jadi agenda ketiga itu nama agendanya panjang, ya. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, panjang nama ininya ya. Nama agendanya panjang. Kalau agenda satu kemarin apa namanya itu? Sikap, perilaku, Dan perilaku ASN, Pak. bela negara. Kalau yang agenda kedua, nilai Nilai-nilai Nilai-nilai dasar dasar PNS. ASN, Pak. Nilai dasar ASN ASN berakhlak, atau Pak. nilai-nilai dasar PNS yang biasa disingkat berakhlak. Nah, agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi sedikit, kita ceritakan dulu tentang konsep pembelajaran dasar. Jadi kedudukannya ada di sini. Ya, jadi kalian belajar Latsar ini itu pada intinya itu pembekalan ini, pembekalan sebelum kalian menginternalisasikan, ya. Jadi pada intinya ada 3 agenda ini, agenda 1, 2, dan 3 ini merupakan bekal kalian ketika kalian akan masuk ke masa habituasi, masuk ke agenda 4 atau masa habituasi, ya. Nah, jadi kalian dibekali dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini semua nanti, kemudian yang ini kalian diinternalisasikan oleh peserta Latsar, diterapkan dan diaktualisasikan, sehingga dia menjadi habituation, menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter. Dalam rangka menjalankan fungsi, peran dan fungsi PNS yaitu sebagai perekat pemersatu bangsa, pelayan publik, dan pelaksana kebijakan publik. Oke, gitu ya. Baik. Nah, agenda ketiga itu membekali kalian, peserta pelatihan dasar itu dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Itu agenda ketiga, untuk mendukung terwujudnya smart government. Di mana di agenda ketiga ini ya mata pelatihannya itu ada 2, ada manajemen ASN dan ada smart ASN. Ya, jadi ada 2 mata pelatihan, manajemen ASN dan smart ASN. Di manajemen ASN ya kalian dibekali tentang pemahaman, pengetahuan mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN serta sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan di Smart ASN membekali kalian peserta pelatihan dasar dengan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi Smart ASN. Oke, baik. Hasil belajar yang diharapkan, jadi setelah kalian mempelajari materi manajemen ASN, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Di Smart ASN, kalian diharapkan nanti mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Oke. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan. Nah, mata pelatihan
Yang ada di agenda ketiga ini ada 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN dengan topiknya kedudukan, peran, hak dan kewajiban kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Nah, ini di manajemen ASN. Untuk smart ASN itu materinya ada literasi digital smart ASN, ada kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dalam organisasi, dan studi kasus literasi digital. Nah, ini materi di kedua mata pelatihan dalam agenda ketiga. Baik, kita langsung masuk ke modul pertama, ya. Modul pertama itu tentang manajemen ASN. Sekilas kita paparkan sekilas, kita bahas sekilas tentang modul manajemen ASN di mata pelatihan yang pertama yaitu manajemen ASN. Nah, manajemen ASN di modul manajemen ASN itu dasarnya pada undang-undang ASN, ya. Pada undang-undang ASN di mana Pak, bahasannya itu dibagi ke dalam 3 kelompok besar, 3 kategori. Ya. Yang pertama ketentuan umum, kemudian yang kedua manajemen PNS, yang ketiga itu manajemen P3K. Ya. Manajemen ketentuan umum, manajemen PNS, dan manajemen P3K. Oke, baik. Di ketentuan umum, itu bahasanya bisa nanti secara mendetail ada dalam modul, bisa di modul, bicara tentang azas, prinsip, ada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku lah, inilah yang menjadi substansi dari materi agenda kedua kalian di Latsar. Nah, gitu ya. Karena di Latsar karena kemarin di agenda kedua kalian belajar tentang nilai-nilai ASN, nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar PNS, ya. Itu ada bagian kode etik atau panduan perilaku yang ditaati oleh seluruh ASN, baik PNS maupun non PNS, P3K, baik PNS maupun P3K. Oke, kemudian ada jenis status kedudukan, misalnya ada fungsi, tugas dan peran ASN, jabatan ASN, hak dan kewajiban, kelembagaan, dan yang terbaru mungkin di Undang-Undang ASN itu berbicara tentang sistem merit. Tentang sistem merit. Oke, siapa ada yang bisa berpendapat apa itu sistem merit? Silakan. Sistem merit itu apa ya? Oke, apa itu sistem merit? Silakan. Siapa yang mau ngomong? Izin, Pak. Oke, silakan. Sistem merit itu setahu saya sistem yang menilai seseorang itu dari dari kompetensi kinerja mereka, Pak, bukan kayak backgroundnya atau apa. Jadi bukan pandangan politik atau apa, tapi lebih ke kinerja mereka dan kompetensi. Oke, jadi sistem merit itu bagian dari manajemen talenta, di mana di sistem merit itu betul sekali si Habib ya tadi ya. Ya, jadi di sistem merit itu sistem pengelolaan pegawai ya dimulai dari pengadaan sampai dengan promosi itu didasarkan kepada apa yang dikatakan Habib tadi, didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya tanpa melihat latar belakangnya. Ya, tanpa melihat latar belakang suku, bangsa, kedekatan dengan kepala daerah gitu ya. Oke, jadi dimulai dari perekrutan. Nah, ini ada Ivan nih, pengadaan. Dimulai dari pengadaan, rekrutmennya itu sudah memperlakukan sistem merit. Ya kan? Kalian kemarin waktu tes CPNS pakai kucing kan? Pakai kucing enggak kemarin? Ya. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Iya. Kalau di eja menjadi apa? CAT kan? Iya. Oke. Bingung kamu ya kok pakai kucing ya. Nah, kalian kemarin kan waktu seleksinya kan waktu perekrutan itu kan pakai kucing kan, cat kan? Nah, CAT ya. Nah, itu sudah melihat sudah mulai menerapkan sistem merit di mana di pengadaan itu ada transparansi, ada kejelasan. Ya, artinya dia tidak sembarang terima, maksudnya itu ini terima, ini enggak gitu, tapi dia dimulai dari seleksinya gitu, waktu seleksi administrasi dilihat betul gitu kan, ya kalau memang dia tidak sesuai ya sudah
Nggak lolos dia uji administrasinya kan. Kemudian pada saat tes juga nilainya langsung ditayangkan gitu kan. Ya kan langsung bisa dilihat. Sehingga bisa tahu dia lulus passing grade atau enggak itu. Nah, jadi ketika lulus passing grade, ingat ya nilai apalagi yang bagian-bagian dari tes itu kan. Nah, tahu semua kalian nilainya kan. Malahan belum selesai ujian sudah tahu nilainya kan. Wah, ini sampai jam segini dia masih mengerjakan berapa nilainya. Ya kan? Keluarga, mungkin ada keluarga atau teman pada saat kalian tes dia bisa langsung lihat kan nilainya kan. Ya enggak, Nopi waktu itu, Pi? Pi? Ya, Pi, waktu itu. Pak. Ya, waktu tes itu kan, Pi ya? Ya, Pak. Ya, jadi kawannya yang di luar itu bisa lihat langsung kan, malahan udah tahu oh sampai sekarang Nopi sekian nilainya, terus masih berlangsung misalnya kan, begitu selesai tahu oh gitu. Nah itu masuk penerapan sistem merit. Jadi kalian ini kalau menurut saya sudah sistem merit, ya, artinya sudah memang benar-benar penerimaan kalian tuh didasarkan kepada kualifikasi, latar belakang pendidikan formal, dan juga latar belakang kompetensi. Karena kalian mengerjakan soal itu kalau itu menunjukkan kompetensi kalian, gitu. Ya, oke. Berbahagialah kalian, ya. Kalau zaman Pak dulu nggak tahu, ya tesnya tertulis saja, nyilang, sudah dikumpul, toto pengumuman di koran, gitu. Ya, karena Pak dulu dari guru kan banyak penerimaannya kan. Iya, Pak ikut tes tahun 94. Oke, kalian di mana 94? Iya. Oke, ikut tesnya 94. Jadi tahu juga pengumuman juga dari teman ngajar honor kan. Dia bilang ada namanya di koran. Belum tentu ada namanya gitu. Ya, jadi kan itu banyak penerimaan guru ya. Jadi memang waktu itu tahun 94 ya apa ya memang dibutuhkan jadi banyak penerimaan guru. Oke ya, kalau sekarang kan ya sudah kelihatan wah ini lulus passing grade, tinggal nunggu apa tadi untuk tahap selanjutnya gitu ya, nanti lihat 3 perankingan. Oke, jadi kalian misalnya sudah tahu sudah lulus dan nilai sudah bagus, tahu-tahu kita belum tahu diterima apa tidak berdasarkan kebutuhan dari perankingan biasanya kan. Ya gitu ya. Oke, itu contoh sistem merit pengadaan. Baik. Oke, selanjutnya di bagian kedua dari manajemen ASN di situ ada manajemen PNS dan manajemen P3K. Kita langsung saja kalau misalnya kalian lihat di situ di manajemen PNS dan manajemen P3K itu ada beberapa poin atau ada beberapa bidang atau beberapa topik beberapa hal yang membedakan antara pengelolaan PNS dan pengelolaan P3K. Ya. Oke, apa misalnya? Yang pertama misalnya di PNS itu kan ada pangkat dan jabatan gitu ya. Nah, di manajemen P3K tidak ada pengelolaan pangkat dan jabatan. Oke, artinya kalau PNS kayak kalian kan bisa naik pangkat dan bisa naik jabatan gitu ya. Oke, misalnya pangkatnya apa gitu ya. Dalam jabatan apa gitu. Kalau yang fungsional kan ada jabatannya kan. Kayak ini apa misalnya auditor kayak Ahmad tadi ya Mat ya auditor. Nah biasanya ada auditor ahli pertama atau auditor apa gitu kan, itu jabatannya kan. Nah itu jadi biar dia bisa naik pangkat juga. Kalau sekarang misalnya kalian di 3A ya oke, kalau misalnya reguler bisa 4 tahun lagi bisa 3B dan seterusnya itu bisa naik pangkat ya. Oke, kemudian ada lagi yang membedakan apa, yaitu ada kalau kita di sini apa lagi yang membedakannya? Pengembangan karir ya. Pengembangan karir P3K tidak ada pengelolaan pengembangan karir itu ya. Pengembangan karir, kemudian pola karir, promosi dan mutasi. Ya. Ya, cuma ada pengembangan kompetensi. Ya. Kemudian untuk PNS juga ada pemberhentian, tapi kalau P3K dia pemutusan hubungan kerja, PHK ya. Oke, kalau PNS itu ada pemberhentian. Jadi walaupun kalian nanti mungkin sudah jadi PNS, ya tetap ada itu pemberhentian kalau ada dasarnya, ada alasannya kenapa diberhentikan ya.
Bisa jadi salah satunya berhubungan dengan disiplin ini, kedisiplinan PNS. Dan yang terakhir itu perbedaannya antara PNS dan P3K itu PNS itu ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau P3K dia tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oke. Oke, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang manajemen ASN, silakan. Ada yang mau didiskusikan tentang manajemen ASN? Izin Pak, Ivan Pak. Ya, silakan Pak. Untuk P3K tuh untuk guru itu tuh ada jabatannya yang bisa diemban juga kok Pak. Itu untuk P3K guru bisa jadi kepala sekolah juga. Oh gitu, misalnya guru ya. Iya, Kalau kita lihat dari pengelolaan di sini kayaknya dia tidak ada pengembangan karir kan? iya, Kan? cuman Dan tidak ada pola karir, promosi dan mutasi kan? iya, cuma kalau di P3K, kalau di menurut Undang-Undang terbaru tahun 2001 itu tuh udah bisa jadi kepala sekolah, Pak. Dapat Jadi jabatan kepala bisa. sekolah ya. Tapi mungkin bisa dia jadi kepala sekolah tapi dia masih dalam jabatan guru. Karena kepala sekolah itu sebenarnya guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah kan Pan ya. Saja. Kalau pengembangan karir di sini kayak misalnya di promosi pengembangan karir itu misalnya kalian dari staf naik jadi kasih gitu ke eselon 4 atau jabatan pengawas gitu kan. Ya kan? Iya. Dari pengawas atau eselon 4 ke eselon 3 atau administrator gitu. Ya kalau untuk kepala sekolah ya itu sama sebenarnya guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah sama dengan pengawas juga kan. Pengawas itu sebenarnya guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Makanya kalau untuk guru itu sertifikasinya kepala sekolah enggak ada sertifikasi khusus kepala sekolah, dia sama dengan sertifikasi guru kan dasarnya itu kan. Ya, oke. Pengawas juga, pengawas itu sertifikasinya pengawas itu ya dari guru dia. Diambil dari paling hitungannya disetarakan, misalnya berapa jumlah dia ngawas sama dengan berapa jam ngajar gitu. Ya, oke. Oke gitu Pan. Ya. Oke. Tapi kalau untuk teknis kayaknya enggak ada Pan. Kalau teknis ini yang P3K teknis kayaknya. Jadi dia untuk menduduki jabatan sebagai kasih mungkin atau sebagai kabid kayaknya tidak ada di situ kan kalau di sini kan. Iya, kalau untuk teknis memang nggak ada, Pak. Tapi kalau untuk guru, misalnya dia ngajar, misalnya diemban di dapat mandat untuk jadi kepala sekolah bisa. Bisa karena dia itu tadi dia walaupun dia kepala sekolah tapi dia sebagai guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah gitu. Tugas tambahan lah gitu. Ya, tugas tambahan. Makanya ketika misalnya ngitung sertifikasi, dia bukan dari jam kepala sekolahnya, misalnya dia melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah itu setara dengan ngajar berapa jam gitu. Oke. Oke, gitu ya. Di Bungo ada P3K juga ya, Pan ya? Ada, Ada ya? ada Pak. Ini lagi penyusunan untuk tahap P3K tahap 2. Datanya lagi dinaik ke BKN. Oh gitu. Oh yang untuk yang pengangkatan yang tahun ini ya? Iya, yang tahap pertama kan sudah selesai. Udah selesai tinggal pelantikan aja. Ntar yang tahap 2 lagi penyusunan. Lagi penyusunan. Oh. Ya, nanti P3K ada juga kayak kalian, tapi bukan latsar dia, orientasi namanya. Dia belajar juga di MOC juga, sebenarnya sama juga belajar, tapi dia ndak lama, paling lama seminggu cuma. Dan ndak ada aktualisasi, beda kalau latsar kan ada aktualisasi kan yang kalian bikin untuk habituasi. Kalau P3K ada, dia cuma ada orientasi pengenalan saja. Orientasi ini nilai dan etika. Nilai dan etika P3K. Ya. Ya di Linggau itu sekarang lagi ada tuh orientasi P3K. Ini dari Kota Prabu Pan, dari Kota Prabu. Yang klasikal 3 hari kalau Linggau. Jadi masuk terus 3 hari keluar, masuk lagi, keluar masuk lagi. Kayak udah berapa minggu ini? Ini udah minggu ketiga atau minggu keberapa itu? Atau juga yang daring, kayak ini ada yang daring, full daring tapi tidak ada yang klasikalnya full daring. Oke, dia ada orientasi. Kalau di Bungo sudah Pak orientasinya? Yang lama, yang P3K yang lama sudah orientasi. Ada juga kan orientasinya kan? Belum tahu sih Pak, soalnya Ivan baru gabung juga kan di sini. Soalnya yang tahap 1 belum pelantikan. Enggak, yang lama-lama dulu, Kak. Di sini kan yang orientasinya yang di Linggo yang diangkat tahun 2001 gitu, 2002 kan ada kan?
Oh, Ivan yang itu belum dapat Sudah info. mungkin. Iya, Mungkin mungkin sudah, sudah. Pak. Ya. Kalau Linggau baru yang diangkat pertama sekali itu Pan yang 2001 sampai 2002 itu. Yang pengangkatan itu baru orientasi. Yang pengangkatan sebelumnya belum orientasi. Oke. Baik, itu ya berbicara tentang manajemen ASN. Kita lanjutkan ke Smart ASN. Ya, Smart ASN. Nah, Smart ASN yang membedakannya kalau temanya kalau di manajemen ASN itu berbicara tentang pengelolaan ASN itu sendiri, personnya, oknumnya, bagaimana ASN itu seharusnya begini gitu ya. Bagaimana misalnya kompetensinya seorang ASN itu, kemudian bagaimana misalnya jabatannya, mengenai masalah pensiun misalnya dan jaminan hari tua atau pelindungan dan sebagainya. Nah, kalau ke Smart ASN ini fokusnya lebih kepada tata kelola, bagaimana ASN itu melakukan tugasnya sehari-hari sebagai seorang ASN dengan beradaptasi melalui adaptasi ke kemajuan teknologi informasi khususnya. Ya, jadi kita sebagai ASN ini kita jangan apa ya dengan digital, jangan anti dengan digital. Jadi kita harus melek digital. Itu yang disebut dengan literasi digital. Jadi di modul Smart ASN ini lebih kepada bagaimana seorang ASN itu meningkatkan kemampuan literasi digitalnya, kemampuan melek digitalnya itu. Ya, oke. Jadi dalam melakukan pekerjaan, nah kita manfaatkan. Kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai dasar kemarin, yang PNS kemarin, maka ini bisa masuk ke adaptif. Sehingga ya adaptif ya kemarin ya. Oke, kemarin dengan siapa belajar? Dengan Bu Ade ya? Ya, dengan Bu Bu Ade ya. Ade. Iya, Agenda Kak, Bu kedua. Ade. Oke, nah Iya, di Kak. situ dikatakan ini sangat berhubungan dengan nilai adaptif. Karena di nilai adaptif itu bagaimana seorang ASN itu dia harus cepat menghadapi perubahan, cepat dia beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang selalu berubah. Nah, gitu ya. Jadi sebagai seorang ASN kita tidak boleh mantap. Pokoknya saya sudah tahu ini sudah gitu. Ya, terus kita nilainya kan ada yang proaktif, kemudian juga seperti itu ya. Jadi kita harus bersifat proaktif. Kalau ada informasi termasuk ya kita terbaru ya kita duluan yang mencari ya. Oke. Nah, kembali ke sini ke modul Smart ASN ini, maka bagaimana seorang ASN itu memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni, itu harus kita perhatikan hal-hal misalnya pilar literasi digital ya. Apa sih yang menjadi pilar literasi digital atau menjadi landasan pokok dari literasi digital, bahwa selaku seorang ASN ini kita harus punya etika dalam bermedia digital ya. Oke, jadi tidak sembarang kita kembalikan ke materi di agenda pertama itu kan ada berbicara tentang isu kontemporer kan. Nah, isu kontemporer itu misalnya contoh isunya adalah hate speech atau hoax. Nah, itu termasuk etika tidak kuranglah etikanya dalam bermedia digital. Ya. Oke, kemudian kita sebagai ASN juga harus bisa menumbuhkan budaya bermedia digital. Kita biasakanlah untuk dalam bekerja itu memanfaatkan media digital. Kemudian kita harus cakap bermedia digital. Kita jangan karena begitu cepat sekali kemajuan teknologi ini, khususnya teknologi digital ya. Cepat sekali kemajuannya. Maka kita harus menyusul itu, menyesuaikan dan kita harus cakap, kita harus terampil, kita harus bisa, ya. Oke, dan yang terakhir ya landasan pokok atau pilar literasi digital itu adalah dalam bermedia digital kita harus aman bermedia digital. Ya, aman di sini artinya kita harus mempertimbangkan juga keamanan data misalnya gitu. Nanti pada saat kalian misalnya rancang organisasi nanti ada yang mengambil tentang memanfaatkan digital untuk mempermudah pekerjaan, itu masuk ke salah satu pertimbangan masalah aman bermedia digital. Bagaimana sih ya proses digital yang kita ajukan yang akan kita laksanakan itu supaya aman ya, artinya datanya itu tidak diambil orang, datanya terasa aman gitu ya. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak punya kepentingan. Oke. Nah, itu pilar literasi digital ya. Oke, kemudian ada implementasi literasi digital dan implikasinya ya. Itu ada lebih banyak pada bersifat teori. Baik,
kita lanjutkan. Di pembelajaran agenda ke-1, kedua, dan ketiga ini, kalian harus bisa melihat di mana sih letak kontribusi dari substansi mata pelatihan yang ada di setiap agenda. Nah, kalau kita lihat di agenda ke-1, itu berbicara tentang sikap perilaku bela negara, itu lebih bagaimana kita dalam melakukan kegiatan kita itu selalu dilandasi kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, gitu. Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan kita juga dengan mengandung unsur nilai-nilai bela negara. Nah, di agenda kedua itu untuk menjadi PNS yang profesional, yang berkarakter, maka kita menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Itu di agenda kedua. Nah, agenda ketiga, kontribusi agenda ketiga ini, pada saat kalian menyusun rancangan aktualisasi, itu merupakan starting point-nya. Starting point-nya atau dasarnya kalian menulis rancangan aktualisasi. Kenapa? Karena ketika kalian mulai menulis rancangan aktualisasi, kalian itu harus dimulai dari mengidentifikasi isu. Ya, kita harus mengidentifikasi isu. Nah, isu yang kita identifikasikan itu, ya, kita melihat atau merefleksikan kondisi yang ada di isu tersebut dengan substansi dari mata pelatihan di agenda ketiga. Ya, jadi misalnya isu yang kalian gulirkan itu, wah, isu ini kayaknya berkaitan dengan apakah manajemen ASN ataukah smart ASN. Nah, gitu. Ya, jadi ketika kalian mengidentifikasi isu dan juga mendeskripsikan isu, setelah diidentifikasi, wah, isunya ini, misal bla 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 bla, 2 ini, 3 itu, dan sebagainya. Maka kalian harus bisa juga mendeskripsikan isu tersebut. Isu tersebut kalian deskripsikan. Bagaimana caranya tadi? Dengan menggunakan data dan fakta, dengan berbicara dampak, dan juga mengaitkannya di agenda ketiga. Ya, ketika kita mendapatkan isu, kaitkan dengan agenda ketiga. Hubungannya dengan agenda ketiga apa isu ini? Apakah dia berhubungan dengan manajemen ASN, atau dia berhubungan dengan smart ASN, atau malah berhubungan kedua-duanya, manajemen ASN dan smart ASN. Oke, kemudian perannya lagi, kontribusinya dari agenda ketiga ini adalah ketika kalian mulai menemukan gagasan kreatif, ya. Saat kalian mau mencari gagasan kreatif atau mengemukakan gagasan kreatif, maka gagasan kreatif tersebut harus dikaitkan dengan substansi mata pelatihan di agenda ketiga. Gagasan saya tentang ini, apakah ini berkaitan dengan pengelolaan SDM-nya, pengelolaan ASN-nya, atau berhubungan dengan tata kelola, cara ASN itu melakukan pekerjaan yang berbasis teknologi informasi misalnya. Nah, maka kita lihat di gagasan kreatif itu kaitannya kemana. Kalau dia misalnya berkaitan dengan the person-nya, maka manajemen ASN. Kalau dia berkaitan dengan the process-nya, the procedure-nya, maka kaitkan dengan smart ASN. Oke, gitu ya. Jelas ya? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang smart ASN. Oke, belum ya? Kalau belum ada, kita akan lanjutkan ke penjelasan tugas asinkronus. Kegiatan terakhir kita di pagi ini, pagi menjelang siang ini, adalah penjelasan tugas asinkronus. Sebagaimana kalian ketahui bahwa di pembelajaran kita agenda ketiga ini akan ada 2 hari, ada pembelajaran sinkronus dan ada pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran pertama yaitu pembelajaran hari ke-8, hari pertama di agenda ketiga, atau hari ke-8, hari ini, hari Kamis tanggal 7 Agustus, maka kalian saya berikan 2 tugas individu. Ya, tidak ada tugas kelompok, hanya tugas individu, tapi tugas individunya ada 2. Yang pertama, itu kalian belajar learning journal hari ke-8.
belajar tentang membuat learning journal. Kalian membuat jurnal belajar hari ke-8 di mana dia berbentuk video, ya, berbentuk video. Kemudian isi videonya itu bercerita tentang pengalaman pembelajaran. Pengalaman kalian belajar agenda ketiga untuk hari ini, baik pembelajaran sinkronus maupun belajar asinkronus. Ceritakan, ya. Oke. Kemudian isi ceritanya itu bisa meliputi substansi dan juga proses pembelajaran. Ya. Oke. Ya. Nah, video tersebut kalian unggah di media sosial. Ya. Diunggah di media sosial. Jangan lupa untuk di Instagram, jangan lupa untuk men-tag Diklat, UPT Diklat itunya. Apa nama akunnya, ya. Atau BKPSDM Kota Lubuk Linggau, ada akunnya. Jangan lupa untuk men-tag itu supaya nanti terbaca juga sama orang BKPSDM, orang Diklat. Oh, ternyata peserta ini ada sudah mengumpulkan learning journal itu, ya. Oke, nanti yang kamu kumpulkan bisa video. Kalau videonya kepanjangan itu bisa juga kalian kumpulkan itu linknya saja, ya. Kalian masukkan di linknya saja. Ini jadi bisa melalui video, ya. Nah, kok hilang ya? Oke, bisa melalui video atau bisa juga di linknya saja, link dari video tersebut. Misalnya kalian masukkan di media sosial, linknya kalian masukkan, ya, kalian kirimkan. Tugas itu dikumpulkan di Google Classroom, ya. Di Google Classroom itu paling lambat, ya. Tugas yang Google Classroom itu paling lambat hari ini. Jadi hari ini saya tunggu jam 12. Mana tadi Google Classroom, ya? Oke. Jadi di Google Classroom sudah saya tandai. Kalau kalian terlambat mengumpulkan, maka kalian tidak bisa lagi untuk mensubmit di Google Classroom, ya. Oke, tolong nanti diperhatikan pengumpulannya. Sebentar, saya cari dulu agenda ketiga, ya. Oke, nih, temu. Ya, jadi nah ini saya kunci dari sini selaku pengajarnya, ya. Ini sudah muncul di Google Classroom. Kalau untuk besok belum, besok baru muncul. Jadi silakan nanti diambil, di download ya tugasnya itu. Nah, ini tugasnya, ya, untuk 10 orang. Nah, ini sudah saya klik nih. Saya centang di sini. Artinya tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Batas waktunya ini. Nih. Tanggal 7 bulan Agustus 2025 jam 23:59. Di lewat situ kalian tidak bisa ngumpul lagi. Ya. Oke, karena sudah ditutup waktu pengumpulan. Dan ini ada di masing-masing. Ini ada di masing-masing. Jadi kalian tidak usah catat lagi, nggak usah direkam, ya, penjelasan saya tentang tugas di Zoom. Ini sudah saya upload di masing-masing. Ya. Jadi misalnya gini, kayak ini misalnya ditugaskan Ivan misalnya. Yang mana Ivan? Ivan. Nanti Ivan muncul nanti di sininya. Ivan. Nah, ini yang tugas yang saya berikan itu muncul di sini dia. Nanti tinggal ditambahkan tugas yang dikerjakan oleh Ivan terus ini. Nah, ini. Nah, akan muncul kan? Tugas yang saya berikan itu muncul dia di sini. Di dalam ini. Nih. Ya. Nah, ini tugasnya. Oke. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke tugas individu. Tadi di tugas individu yang pertama, ya. Tugas individu yang kedua, itu kalian saya minta untuk mengidentifikasi isu yang ada di unit kerjanya masing-masing. Ya. Oke, nah ini. Jadi mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN.
Tugasnya itu identifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di unit kerjanya, kerja kalian, terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Minimal 3 isu, jadi minimal 6 isu. Ya. Kemudian masing-masing isu itu kamu deskripsikan dengan menampilkan fakta dan data. Ada fakta, ada datanya. Kemudian kalian uraikan dampak dan para pihak yang terdampak jika isu itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, hasil identifikasinya kalian buat dalam ini. Jadi cukup lengkapi tabel ini saja. Ya. Nama peserta, misalnya siapa Intan, misalnya ini berapa instansinya, pemerintah Kabupaten Mesir Utara atau pemerintah Kabupaten Bungo, unit kerjanya baru apa puskesmas apa ya, apa inspektorat dan sebagainya. Kalian cuma ngisi ini. Ya. Isi isu aktualnya ada 6, di mana 6 itu ini kaitannya di sini terkait dengan manajemen ASN 3, terkait dengan Smart ASN 3. Ya. Oke. Kemudian setelah kalian menyusun dalam bentuk tabel, jangan lupa siapkan bahan tayang. Ya. Bahan tayang bentuk PowerPoint atau Canva. Di mana isinya ini tadi isi dari ini. Ya. Kalian buat juga dalam bahan tayang dan akan dipresentasikan besok. Besok hari ke-9 akan ada presentasi tugas hari ini. Ya. Oke. Baik. Itu untuk tugas hari ke-8. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas hari ke-8? Silakan. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ahmad. Tadi kan penjelasannya kalau untuk yang identifikasi hanya mengisi tabel ya, Pak ya. Kemungkinan kan itu cuma beberapa lembar. Cuman di sini ada tulisan dalam bentuk matriks kurang lebih 10 lembar itu gimana tuh, Pak? Oh, maksudnya itu jumlah lembar dalam matrik itu. Kurang lebih, boleh kurang, boleh lebih, Mat. Kan kurang lebih ini. Bukan halamannya, Pak ya? Apanya? Iya, halamannya. Bukan lembar kertas, bukan dalam bentuk metrik, kurang lebih 10 halaman ini kurang ya, 10 halaman. Bukan 10 lembar, 10 halaman. 10 halaman dengan kertas A4. Di sini halaman. Ya, bukan lembar, dengan metrik 10, kurang lebih 10 halaman. Dan banyak-banyak ya. Oke. Kertas A4, huruf Arial 11. 11 saja, spasi 1,5 dan file PDF. Kemudian susun juga bahan tayangnya, karena besok mau paparan. Ya. Oke. Baik, itu untuk tugas hari ke-8. Tugas hari ke-9 juga sama, yaitu membuat learning journal. Sama isinya, dalam video tersebut berisi pengalaman kalian belajar agenda ketiga, baik sinkronus maupun asinkronus, baik dari segi substansi maupun metode pembelajarannya. Ya, ceritakan. Bagaimana menurut kalian, apa yang kalian dapat dari belajar hari ini, dari belajar hari ke-9 ini, gitu ya. Oke. Baik, kemudian ada yang kedua, tidak ada tugas individu lagi, cukup satu ini, ada tugas kelompok. Di mana tugas kelompok itu kalian diminta untuk mengobservasi virtual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi silakan kalian lakukan observasi virtual, ya, observasi secara virtual, ya, melalui secara online, bisa melalui internet, telepon, video call atau lain-lain. Gimana isi observasinya itu? Kalian mendeskripsikan lokus observasi di mana kalian observasinya, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya kalau misalnya pemerintah pusat di kementerian apa gitu. Kalau misalnya di pemerintah daerah, di Pemda atau di Pemkot, di Pemda mana, kabupaten mana atau Pemkot, atau bila ambil saja unit kerja, ya, unit kerja, satu unit kerja. Misalnya apakah misalnya dari dinas apa di kabupaten mana gitu, ya, ambil saja satu unit kerja. Nah, yang pertama kamu buat itu adalah deskripsikan lokusnya, ceritakan tentang lokus observasi. Misalnya kalau kalian di dinas apa, misalnya dinas pariwisata Kabupaten Bungo. Nah, deskripsikan tentang dinas pariwisata Kabupaten Bungo.
Kemudian bagaimana lokus tersebut, bagaimana misalnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bungo itu mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN. Bagaimana dia mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN? Ya, kalau dia sudah sesuai, ya, pembelajaran apa yang dapat diajadikan? Kita bisa belajar apa kalau memori kita sudah sesuai? Pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pengamatan kasus tersebut? Ya, tetapi untuk itu rekomendasinya kita rekomendasikan, ya, pembelajaran yang sesuai, kemudian kita rekomendasikan. Nah, kalau dia belum sesuai, maka diskusikan di kelompok apa sih permasalahan yang dihadapinya, kok bisa belum sesuai gitu. Dan rekomendasi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, laporan observasi tidak usah dibuat dalam bahan tayang, tapi dibuat dalam bentuk paper atau makalah. Ya, dengan tulisan 10.000 lembar, kurang lebih 10 lembar, 10 halaman tadi ya. Kemudian kertas A4, huruf Arial, ukuran 11 dan spasi 1,5 dalam bentuk file PDF. Waktu pengumpulan besok, hari Jumat, tanggal 8 Agustus 9 ini ya. Hari Jumat tanggal 9 Agustus dan dikumpulkan hari itu juga paling lambat jam 23:59. Selamat mengerjakan. Oke, baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas asinkronus ini, silakan. Permisi, Izin Pak. bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Siapa Oh, tadi? saya loh. Oh, mau tanya, Mbak. Mau tanya, Pak. Ya, Habib dulu coba, Untuk Habib. Tadi Ibu tadi. Ya, untuk apa, yang Habib? tugas satu pertanyaan dari Kak. Ketika kita ngisi matriks itu kan kemungkinan bisa jadi dapat sekitar 5 atau 6 halaman. Apakah tidak masalah, Pak? Enggak masalah, kan Tidak kurang sampai lebih. 10 misalnya. Ya, enggak masalah kok. Oh ya. Dan juga Oh ya. apa? Makasih, Pak. Kamu ambilkan saja landscape. Jangan potret kertasnya ya. Ya, Siap, disetel Pak. saja landscape. Jadi kan panjang deh kan. Melebar kan tabelnya kan panjang kan? Ya. Oke, silakan ada lagi? Izin bertanya, Pak, Ya, boleh si Airus. tentang tugas individu. Mm-mm. Oke, tentang tugas individu yang pertama, itu Mm-mm. kan nanti juga dipaparkan untuk dipresentasikan. Ya, Nah, ini yang yang kami kedua tapi ya, tanyakan, bukan yang regional, yang kedua ya. dikumpulkan ke GCR, itu cukup file, gimana? Apa? Apa Suci? Enggak, ya apa yang untuk dikumpulkan di GCR-nya itu, Pak, kan terakhir jam 12 malam nanti ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, yang dikumpulkan dua-duanya. Nah, Yang dikumpulkan itu dokumen dan bahan tayangnya. nah, yang dikumpulkannya file PDF aja atau juga termasuk PPT? Kasih. Ya, termasuk juga bahan tayang, bahan presentasinya. Ya, oke. Dua-duanya Suci, Mas. Berarti dalam dua link file atau dalam satu file aja, Pak? Dalam satu file boleh, atau dalam ini aja. Kamu masukkan ke Google Drive, link Google Drive-nya aja kamu kumpulkan. Tapi bisa kok, bisa ngirim lebih dari satu file kok di Google Classroom itu. Bisa kan ngirim lebih dari satu file kan? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. iya. Jadi file PDF dengan file bahan tayang. Oke, ada lagi. Nah, untuk kelompok, Pak. Berarti ini untuk yang kelompok ini satu kelompok, kelompok satu berarti, Pak ya? Nah, kelompoknya dibagi nanti. Oh iya, ya Pak. Ya, kelompoknya dibagi lagi, Mat. Ya, kelompoknya saya bagi dua saja ya. Kelompoknya saya bagi dua, ya. Oke. Kelompok satu itu ketuanya Ivan, ya. Ketuanya Ivan. Oke, ketuanya Ivan, anggotanya Nopi Astuti,
Muhammad Debi Satria, Habib Abdasakur dengan Suci. Kelompok 1. Kelompok 2, Intan Suci Maharani, Ahmad Kurniadi, Mariani, Fitri. Pak. Ah, Mariani. oh, Mariani. Intan Suci. Ya, saya ingat Intan Nuriani ya. Intan Nuriani nama pemain sinetron itu ya, Intan Nuriani. Ya, Intan Suci Mariani, Ahmad Kurniadi, Fitri Anggraini, Miranda Situmorang dan Fatmawati. Ketuanya Ahmad Kurniadi. Oke, gitu ya. Masih ada? Baik, kalau Mau tidak, tanya lagi, Pak? boleh, silakan. Apa Un- Habib? eh, ya, untuk bentuk papernya itu seperti kayak misal ada susunan abstraknya dulu, terus pendahuluan kayak gitu ya, Pak? Enggak, Habib. Isinya tuh ini tadi. Coba kamu lihat tadi. Makalah biasa berarti. Iya, makanya ada deskripsi lokus. Tadi ada kan? Coba kamu buka Google Classroom enggak kamu? Buka GC enggak kamu? Iya, buka, Pak. Nah, ada itu kan sudah dibuka kan? Iya, Pak. Ada kan? Hari ke berapa itu? 16 ya? Agenda 3. Yang tugas kelompok ya, Habib ya. Iya, Pak. Tugas kelompok hari ke 8. Hari ke 8. Hari ke-9. Hari ke 9. Hari ke 9 hari Jumat. Sebentar. Saya buka filenya juga. Tadi udah ditutup filenya. Loh, kok lama ya? Mana file tadi ya? Oke, nah ini Bib. Dan yang lainnya. Belum muncul ya? Oke, nah ini isinya Bib. Ya. Nah, ini kan pertama deskripsi lokus kan? Ya kan? Kemudian kedua, implementasi manajemen ASN. Nanti isinya apakah sudah sesuai dengan konsep, teori, dan regulasi. Kemudian bagian ketiga, kalau dia sesuai, maka apa yang bisa kita rekomendasikan. Kalau dia belum sesuai, permasalahan apa yang dihadapi dan apa rekomendasi dari kelompok. Nah, itu. Itu saja poin-poinnya, Bib. Ya. Misalnya Habib mau mengambil tentang misalnya dinas apa, misalnya di Muratara, ya. Oke, maka kalian rumuskan tadi, ya. Rumuskan ini tadi nih lokusnya, ya. Misalnya dinas inspektorat misalnya. Nah, tempatnya Ahmad Kurnadi ya. Nah, misalnya kan. Tapi tidak bisa kelompok Ahmad Kurnadi karena Ahmad Kurnadi ada di situ, yang di luar kita ya. Oke. Jadi setelah itu baru lu gambarkan apakah Inspektorat Kabupaten Muratara itu sudah mengimplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN, sudah sesuai atau belum? Nah, oke, ya. Kalau dia sudah sesuai, tambahkan dengan ya rekomendasinya apa. Kalau dia belum sesuai, maka rekomendasi penyelesaiannya apa?
rekomendasi penyelesaiannya apa, gitu. Itu saja cuma 3 poin itu, ya. Oke. Ada lagi? Jadi poin pertama itu tentang lokus, poin kedua bercerita tentang implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Paragraf ketiga, yang sesuai itu apa rekomendasinya, yang tidak sesuai apa rekomendasinya. Di bagian ketiga maksudnya. Oke? Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, yang untuk Ya. tugas kelompok itu Pak. Nama Pan? Berarti kita bisa menjelaskan dengan analisis SWOT atau tulang ikan gitu Pak. Tugas kelompok itu enggak usah pakai itu. Pokoknya kalian ceritakan, enggak usah. Kalian ceritakan saja, narasikan. Ya. Oh, dibuat narasi aja berarti Pak Ya, ya. dibuat narasikan saja. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau yang tugas individu hari ini ada itu. Tuh kan? Nah, ini. Ada kan kalau untuk tugas individu hari ini kan? Ada identifikasi, kemudian ada deskripsinya. Ya, kalau untuk tugas individu hari ini. Oke. Baik, masih ada? Kalau tidak ada lagi saya rasa cukup. Nanti kalau kalian misalnya ada pertanyaan silakan hubungi saja saya. Tadi udah ada nomor WA-nya, japri saja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau diperjelas lagi dari tugas-tugas yang saya berikan, ya. Demikian pembelajaran kita untuk sinkronus pertama, agenda ketiga pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Tetap semangat ya. Jangan lupa makan siang nanti. Jangan lupa bahagia juga. Iya, jangan terlalu dipikirkan tugasnya ya. Oke, pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Ya Pak, Semangat Pak. haruslah semangat Pak. Oh, iya. Itu udah lulus ya. Oke, izin Pak Liv duluan ya. Baik, Pak. Siap, Oke, Pak. bye-bye.